Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengujian perangkat lunak pertemuan ke-9. Sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita sedikit mereview beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Agung Fatwanto di pertemuan sebelum UTS sebelumnya. Yang pertama, kita telah sama-sama belajar tentang konsep kualitas perangkat lunak, kemudian kita juga sudah belajar konsep software testing, Macle Quality Attribute, Macle Software Quality Factor, software testing strategis, dan juga software testing teknik. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang software testing life cycle. Apa itu software testing life cycle? Pada perkuliahan rekayasa perangkat lunak, teman-teman pasti juga sudah pernah mendengar ataupun mengenal, mempelajari tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, pada mata kuliah pengujian perangkat lunak ini juga ada yang namanya STLC atau Software Testing Life Cycle, yang sebenarnya ini adalah bagian dari SDLC. STLC adalah serangkaian aktivitas sistematis dan terencana yang dilakukan selama melakukan software testing, guna memastikan capaian kualitas software terpenuhi. Nah, STLC ini adalah bagian dari SDLC, hanya saja STLC ini hanya berfokus pada tahap pengujian software saja. STLC ini menyediakan panduan atau proses atau langkah-langkah untuk memastikan perangkat lunak berkualitas. Pada tahap STLC, kita sudah dapat memulai proses STLC ini meskipun software belum sepenuhnya selesai. Jadi kita bisa memulai STLC meskipun software tersebut belum selesai dikembangkan. Namun ada syaratnya, yaitu selama dokumen requirement-nya tersedia. Nah, jadi disinilah kita memahami ya betapa pentingnya dokumen SRS atau BRS atau arsitektur software. Ini sangat penting karena apa? Kalau dengan dokumen itu meskipun softwarenya belum ada, belum jadi, maka kita sudah bisa memulai proses STLC. Nah, tahap-tahapnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahap ya ini ya. Ada 6 tahap dari STLC. Yang pertama adalah requirement analysis. Yang kedua adalah test planning. Yang ketiga adalah test case development. Yang keempat adalah test environment setup. Yang kelima adalah test execution. Dan yang keenam adalah test closure. Nah, di bagian test execution ini ada yang memisahkan antara test execution dengan defect reporting, ada juga yang menyatukannya. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari tahap requirement analysis. Tahap ini adalah tahap untuk mempelajari kebutuhan perangkat lunak, bisa melalui dokumen business requirement specification, atau dari software requirement specification, ataupun dari software arsitekturnya. Intinya, tujuan dari tahap ini adalah agar seluruh tim quality assurance memahami requirement dari software tersebut. Nah, tim software testing ini mempelajari requirement tersebut dari sudut pandang testing. Jadi, kita membaca requirement-nya dari software tersebut seperti apa, kemudian kita coba terjemahkan nanti testingnya akan seperti apa, gitu ya. Kemudian tim quality assurance berinteraksi dengan stakeholder lainnya, bisa itu klien, bisnis analis, atau customer, atau pengguna dari aplikasi tersebut. Kenapa kita perlu berinteraksi dengan stakeholder lainnya di tahap requirement analysis ini? Karena jika ada informasi-informasi tambahan yang kita perlukan, namun kita
tidak mendapatkan informasi tersebut dari dokumen SRS, kita dapat menanyakan langsung kepada stakeholder yang bersangkutan. Atau bisa jadi sebenarnya semuanya sudah dijelaskan di SRS, namun kita tidak paham. Nah, kita bisa menanyakan hal-hal yang tidak kita pahami dari dokumen SRS tersebut kepada business analyst ataupun dari customer dan klien. Tahap requirement analysis ini entry kriterianya adalah dokumen requirement atau arsitektur aplikasi. Ini jika ada ya. Aktivitas yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah yang pertama, menyiapkan pertanyaan untuk dijawab oleh stakeholder. Nah, jika ada hal yang tidak pahami, bisa kita tanyakan. Dan mengidentifikasi tipe testing yang perlu dilakukan, bagaimana functional testingnya, bagaimana non-functional testingnya, itu ya. Kemudian menjabarkan fokus dan prioritas testing. Nah, ini. Jadi, dengan mempelajari dokumen requirement atau dengan kita bertanya kepada stakeholder, harapannya kita sudah memahami fokus dan prioritas dari testing ini. Apakah seluruhnya harus dilaksanakan testing, seluruh fungsionalnya harus dilaksanakan testing, atau hanya menitik beratkan pada hal-hal tertentu. Kemudian aktivitas yang selanjutnya yaitu melakukan pengecekan kelayakan otomasi jika dibutuhkan. Nah, tahap ini juga kita perlu menganalisa kira-kira dari segitu banyak pengujian, apakah ada pengujian yang dimungkinkan dilaksanakan secara otomatis menggunakan otomatis testing atau tidak, atau ada yang sebaiknya dilakukan dengan cara manual. Nah, ini perlu kita identifikasi di awal di tahap requirement analysis ini ya. Kemudian deliverable-nya dari tahap ini, daftar pertanyaan yang sudah dijawab oleh stakeholder, kemudian dokumen RTM atau Requirement Traceability Matrix, kemudian laporan kelayakan otomasi. Lanjut ke tahap yang kedua yaitu test planning. Tahap ini adalah tahap untuk mengidentifikasi aktivitas dan sumber data yang akan digunakan untuk membantu mencapai target atau sasaran dalam testing ini ya. Pada fase ini kita akan tentukan strategi testing dan juga melakukan estimasi terhadap upaya dan biaya yang digunakan selama proses testing berlangsung. Sehingga proses test planning ini sering juga disebut sebagai tes strategi. Dan entry kriterianya adalah dokumen requirement, laporan kelayakan otomasi. Jadi kita sudah memiliki kejelasan ya, kira-kira nanti hal apa, testing apa yang akan dilakukan secara otomatis dan testing apa yang dilakukan secara manual. Kemudian juga sudah ada dokumen requirement traceability metric yang ini isinya adalah memetakan antara requirement dengan test case. Jadi requirement apa dites dengan test case apa. Nah, ketika dokumen-dokumen ini sudah ada atau setidaknya sudah jelas ya kriterianya, maka aktivitas yang akan kita lakukan dalam test planning ini adalah yang pertama yaitu menguji perkiraan usaha dan perencanaan sumber daya. Jadi di sini kita perlu memperkirakan kira-kira membutuhkan software tester berapa banyak dengan skill apa dan juga gajinya berapa dan kira-kira total biaya untuk melaksanakan testing ini berapa dan membutuhkan waktu berapa lama ya. Disinilah dilaksanakan perencanaan di test planning ini. Kemudian memilih alat pendukung testing. Kira-kira nanti butuh software apa atau butuh hardware apa. Ini perlu diidentifikasi di tahap test planning ini. Kemudian menentukan peran dan kewajiban masing-masing orang. Kemudian tahap selanjutnya, aktivitas selanjutnya yaitu menentukan kriteria input, output, dan suspension, dan resumption. Kemudian mengidentifikasi apakah
dibutuhkan pelatihan tambahan kepada sumber daya yang sudah ada atau tidak. Outputnya atau deliverable-nya dari tahap ini adalah dokumen test plan atau test strategi, kemudian dokumen perkiraan usaha testing atau effort estimation document. Nah, dokumen-dokumen ini adalah dokumen yang idealnya ada ya, namun ya pada kenyataannya seringkali hal ini beberapa dokumen sering diabaikan untuk tidak dibuat ya. Nah, dalam test planning itu salah satu outputnya adalah dokumen test plan. Nah, kenapa sih dokumen test plan ini sangat bermanfaat? Manfaat pertama dari dokumen test plan yaitu membantu dalam menentukan atau mengestimasi effort yang dibutuhkan untuk proses validasi aplikasi. Kemudian membantu orang di luar tim seperti developer, business manager, atau bahkan owner itu memahami detail testing yang kita lakukan. Kemudian test plan juga menjadi panduan dalam internal tim kita sebagai software tester dalam melaksanakan testing dalam jangka waktu ke depannya. Jadi intinya dalam test planning ini kita perlu mengestimasi resource atau sumber daya yang kita miliki, time, waktu yang kita miliki, human skill, dan juga cost atau biaya yang dibutuhkan. Tahap yang ketiga yaitu test case development. Kegiatan ini intinya adalah kita mengembangkan kasus uji. Nah, kegiatan test case development ini itu bisa dilaksanakan setelah test plan atau dokumen test plan selesai dibuat atau test planning selesai dilakukan ya. Tahap ini adalah tahap untuk menuliskan secara detail test case apa saja yang akan kita lakukan nantinya. Tim testing secara bersamaan membuat test case dan juga test data yang diperlukan. Jadi dalam test case development ini, selain kita menuliskan detail test case, tapi juga kita menyiapkan data uji yang diperlukan untuk melaksanakan testing nantinya. Setelah test case siap, maka test case ini perlu direview oleh teman satu tim atau oleh ketua atau pimpinan tim. Sehingga harapannya ketika test case ini direview, maka tidak ada test case yang terlewat atau seluruh test case sebisa mungkin sudah kita tuliskan atau sudah kita identifikasi di tahap test case development ini. Nah, ini adalah entry kriterianya dari test case development. Yang pertama adalah dokumen requirement, dokumen requirement testability metric, dan test plan, dan laporan analisis otomasi. Aktivitasnya yang pertama menyiapkan dokumentasi test case, menyiapkan script automation test, melakukan review test case dan script test, kemudian menyiapkan kembali data yang akan digunakan untuk testing. Nah, ya. Deliverable-nya yang pertama adalah dokumen test case, test script, test data yang akan digunakan selama tahap testing nantinya. Tahap yang keempat yaitu test environment setup. Tahap ini adalah untuk menentukan perangkat lunak yang digunakan dan perangkat keras yang digunakan selama melaksanakan pengujian. Nah, tahap ini dapat dilakukan secara paralel, artinya tidak harus dilakukan setelah test case development selesai dibuat. Namun, test environment setup ini dapat dilakukan sebelum test case selesai dibuat seluruhnya, jadi dapat dilaksanakan secara beriringan. Tahap test environment setup ini dapat dilakukan oleh tim software tester atau tim quality assurance ataupun tim developer sesuai dengan kesepakatan. Kemudian tim penguji melaksanakan persiapan smoke testing. Nah, apa itu smoke testing? Smoke testing ini adalah pengujian yang sifatnya adalah untuk menguji fungsional utama dari aplikasi atau sistem tersebut. Jadi, jangan sampai kita nanti ketika melaksanakan eksekusi testing, ternyata software tersebut
belum jadi. Nah, itu sangat kita hindari ya. Nah, inti dari smoke testing ini adalah memastikan bahwa software tersebut telah menjalankan fungsi utamanya. Contohnya misalnya Facebook misalnya ya. Fungsi utamanya apa? Update status. Ya sudah, berarti kita melaksanakan smoke testing yaitu update status. Apakah berhasil atau tidak. Kemudian misalnya aplikasi WhatsApp. Intinya apa sih aplikasi WhatsApp itu? Fungsi utamanya yaitu mengirim pesan atau chat. Nah, dalam smoke testing kita akan coba chatnya gimana, berhasil atau tidak berhasil. Namun dalam smoke testing ini yang pengujiannya dilaksanakan hanya sekilas saja ya. Jadi hanya kita melaksanakan testing hanya dengan data uji yang benar. Ini adalah entry kriteria, aktivitas, dan deliverable dalam test environment setup ya. Entry kriterianya yaitu test plan, test data, smoke test, dokumen desain dan arsitektur sistem. Aktivitasnya yaitu yang pertama menganalisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan, menyiapkan test environment, melakukan smoke testing. Deliverable-nya adalah hasil dari smoke testing environment siap digunakan untuk testing yang sesungguhnya. Lanjut ke tahap yang kelima, yaitu tahap yang paling inti dari SDLC ini, yaitu adalah test execution. Tahap test execution ini adalah tahap untuk melaksanakan testing yang sesungguhnya ya. Jadi tim penguji mulai melaksanakan kasus uji berdasarkan rencana pengujian yang telah disiapkan sebelumnya. Jika ada kasus uji yang gagal, maka kerusakan dapat dilaporkan ke tim pengembang melalui sistem pelacakan bug. Jika salah satu kasus uji diblokir karena cacat atau defect, maka kasus uji tersebut dapat ditandai sebagai blockade atau tidak dapat diakses gitu ya. Dalam test execution ini, entry kriterianya yaitu dokumen test plan atau test strategi, test script, test case, dan test data, dan test environment setup siap digunakan. Aktivitasnya yaitu yang pertama mengeksekusi test case sesuai test planning, melakukan dokumentasi, dan memberikan tanda pada test case yang berhasil dan yang gagal. Kemudian menugaskan perbaikan atau perbaikan defect kepada programmer. Kemudian melakukan testing ulang untuk defect yang sudah diperbaiki. Deliverable-nya yaitu defect report, test case yang sudah diperbaharui dengan hasil tesnya, melengkapi dokumen RTM atau Requirement Trimetric dengan status eksekusinya. Nah, ini adalah defect life cycle-nya. Pertama-tama dimulai dari new. New ini adalah potensi kerusakan atau defect ini ditemukan ya atau muncul dalam proses testing dan belum divalidasi. Kemudian setelah defect ditemukan, maka dilakukan assign, yaitu penugasan kepada tim pengembang agar memperbaiki defect yang telah ditemukan. Nah, ketika defect tersebut telah diterima oleh developer atau tim pengembang dan sedang ditangani perbaikannya, maka ini adalah aktif ya. Jadi status aktif ini adalah status di mana defect sedang diperbaiki oleh tim developer. Nah, jika ternyata gagal, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama itu deferred atau ditunda, atau rejected atau ditolak. Nah, pasti tim developer punya alasan tersendiri ya kenapa menunda defect tersebut ya, kenapa menolak gitu ya. Dan jika berhasil diperbaiki oleh tim pengembang, maka dia akan masuk ke statusnya yaitu ke tes ini ya. Yaitu dilaksanakan tes ulang terhadap defect yang telah diperbaiki oleh developer. Jadi di sini adalah proses defect diperbaiki. Kemudian di sini adalah proses dilakukan
testing ulang terhadap defect yang telah diperbaiki. Kemudian, jika ternyata tesnya lolos dan berhasil atau sudah tidak ditemukan defect lagi, maka lanjut ke statusnya yaitu verified, yaitu defect telah diuji ulang dan telah lolos pengujian. Lanjut, terakhir setelah di-verified, kemudian close, artinya defect sudah tidak dianggap defect lagi atau defect sudah terselesaikan, masalah selesai ya. Nah, namun ketika ternyata setelah dilakukan perbaikan defect oleh developer, ternyata dites ulang dan ditemukan lagi defect yang baru atau defect yang sama, maka dia akan reopen it atau defect dibuka lagi dan dikirimkan lagi kepada developer untuk diperbaiki. Nah, itu kira-kira proses defect lifecycle ya. Kemudian defect classification. Jadi defect ini diklasifikasikan dari perspektif tim quality assurance atau tim software testing sebagai priority, dan dari perspektif pengembang atau developer diklasifikasikan sebagai severity atau kompleksitas kode untuk memperbaikinya. Contoh kasus misalnya, logo perusahaan salah ditempatkan di halaman website perusahaan. Nah, masalahnya sepele ya, tapi ini sangat penting untuk branding perusahaan. Nah, maka prioritasnya ini tinggi untuk diperbaiki. Meskipun dari sisi kompleksitas kode sangat rendah, namun prioritasnya tinggi. Tetapi severity-nya low atau tingkat keparahannya rendah. Jadi ada kasus di mana prioritasnya tinggi, tapi severity-nya low. Contohnya seperti logo perusahaan. Ada juga yang prioritasnya rendah, tapi severity-nya tinggi. Jadi tidak terlalu berdampak terhadap perusahaan, tapi jika diperbaiki, kompleksitasnya tinggi. Lanjut ke tahap yang keenam atau tahap yang terakhir, yaitu test closure. Pada tahap ini, semua anggota software testing atau tim quality assurance akan berkumpul bersama untuk melakukan diskusi dan melaporkan hasil pengujian yang sudah dilakukan. Pada diskusi ini dapat dibahas terkait hal-hal apa saja atau hambatan apa saja yang dialami selama proses testing berlangsung. Kemudian dapat dilakukan evaluasi secara bersama-sama. Entry kriterianya dari test closure ini yaitu yang pertama, semua test case sudah selesai dieksekusi, laporan eksekusi test case, laporan defect. Aktivitasnya yaitu mengevaluasi penyelesaian siklus berdasarkan waktu, test scope, biaya, perangkat lunak, kualitas, dan kepentingan tujuan bisnis. Menyiapkan laporan test closure dan metrik pengujian. Dokumentasi lesson learn dari proyek tersebut, laporan kualitatif dan kuantitatif dari produk tersebut, kemudian analisis hasil testing untuk mendistribusikan defect berdasarkan priority dan severity. Deliverable-nya yaitu laporan test closure dan matriks pengujian. Baik, terima kasih. Sekian perkuliahan kita pada pagi hari ini yang membahas tentang STLC atau Software Testing Lifecycle. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.